Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana. Saya Rivaldi Naufal. Saya Muhammad Naufal Fauzan. Saya Ahmad Pauji. Saya Dibapiti Aulia. Saya Gita Cahyakutanti. Saya Gus Dinar Dimpong Saputra. Saya Agung Setiawan. Saya Boyar Yati. Saya Arlan Darmana. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sejarah tentang berdirinya Gedung Juang, Tambun, Bekasi. Saya udah ada di dalam Museum Gedung Juang. Setelah ini saya sama kelompok saya akan masuk ke dalam buat menjelaskan semua isi yang ada di dalam gedung ini. Oke? Berikut adalah kepala daerah Kabupaten Bekasi dari masa ke masa. Dari tahun 1947 sampai dengan saat ini. Oke guys, kita beralih ke Pasunda Bubat. Ini adalah peristiwa-peristiwa pada masa kerajaan Galuh terjadi pada peristiwa Bubat Pasunda yang berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk untuk mempersunting Dyah Pitaloka atau Cita Resmi. Di sini ada hubungan politik dan dagang kerajaan Sunda dengan Portugis. Ya, di sini perjanjiannya politik kerajaan Sunda dengan Portugis pada tahun 1512. Dan ini isinya. Ya, di sini ada perjanjian politik kerajaan Sunda dengan Portugis. Ini adalah lembar kedua surat perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis. Perjanjian itu ditandatangani oleh Henrique de Lem dan para pembesar Portugis lainnya, utusan Portugis ke El Rey Regno de Sunda, dan disaksikan oleh Dipati Samiam yang identik dengan Ratu Samiam Prabu Surawisesa. Si perjanjian itu antara lain, 1. Portugis dapat mendirikan tentang di pelabuhan Sunda Kelapa. 2. Raja Sunda akan memberikan landa sebanyak yang dibutuhkan oleh Portugis sebagai bentuk penukaran terhadap barang-barang kebutuhan kerajaan Sunda yang dibawa Portugis. 3. Portugis bersedia membantu kerajaan Sunda apabila diserang oleh Demak atau yang lainnya. 4. Sebagai bentuk persahabatan, Raja Sunda akan memberi hadiah 1000 karung lada setiap tahunnya. Dan di sini pada tahun 1596, pada masa pelayaran pertama orang-orang Belanda ke Nusantara. Nah, di sini ada tokoh Cornelis de Houtman beserta anak buahnya. Dan ini gambarnya. Sini ada Bekasi di bawah kekuasaan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini kapal VOC yang sedang berlayar ke pelabuhan Selat Sunda. Nah, pada tahun 1595, Kompani Van Vere membiayai sebuah ekspedisi pertama para pedagang Belanda ke Nusantara yang dikenali sebagai penghasilan rempah-rempah. Keputusan untuk berlayar ke Nusantara disebabkan oleh kondisi perdagangan di Eropa yang diuntungkan Belanda. Pada tahun 1602, ini adalah perkembangan awal VOC di Nusantara. Dan ini adalah isi hak oktroy VOC. 1. Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelan, termasuk Nusantara. 2. Merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. 3. Membentuk angkatan perang. 4. Melakukan perang. 5. Membangun benteng. 6. Mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Dan 7. Mencetak serta mengeluarkan mata uang.
Bekasi di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942. Di sini ada terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, masa awal pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, ada Bekasi menjadi tanah partikelir. Kata Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Never leave history. Kata Ki Haji Nur Ali, Singa Karawang Bekasi, semakin kuat imannya, semakin kuat bentengnya. Di sini ada barisan Serikandi Indonesia. Dan di sini juga ada judul lagu yang dibuat oleh Ismail Marzuki dan Suto Iskandar, yaitu judulnya Melati di Tapal Batas. Dan di sini ada ciptaan dari Khairil Anwar yang judulnya Karawang Bekasi. Ini adalah ekspansi Jepang ke Hindia Belanda pada tahun 1941 sampai 1942. Di sini ada kebijakan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Dan ini adalah Jenderal K. Harada, sampingnya ada Jenderal H. Imamura, dan ini adalah pendaftaran orang Indonesia yang terkemuka yang ada di Jawa. Masa pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai dengan 1942 dan masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1908, Sarekat Islam Bekasi. Sejak 1908 lahir pergerakan nasional yang ditandai dengan kemunculan organisasi pergerakan muncul baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Ini adalah bekas lautan api dan ini adalah foto-fotonya. Bisa kita lihat. Oke guys, di sini ada pembentukan dan penggabungan Laskar Perjuangan di Bekasi. Ada Kiai Haji Raden Ma'mun Namawi dan Laskar Hizbullah Sabilillah dan peristiwa insiden Kali Bekasi. Ini bentukannya, gambarnya. Di sini juga ada sistem pemerintahan di Bekasi 1945 dan 1949. Di sini ada proklamasi kemerdekaan. Ini isi surat proklamasi yang ditulis oleh Bapak Soekarno pada tahun 17 Agustus 1945. Di sini juga ada Bekasi pada awal kemerdekaan Indonesia. Ini ada maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 22 Agustus 1945. Ini ada pembentukan BKR di Bekasi. BKR dibentuk di Bekasi, Cikarang, Pondok Gede, dan di ujung Menteng. Nah, di sini ada pertempuran di berbagai daerah di Bekasi. Nah, di sini isi pertempuran di Bekasi dan ini isi pertempuran di sekitar Cilengsi. Kalau ini isi dari pertempuran sengit di Bekasi dan di sini pertempuran di Cakung. Nah, ini ada pertempuran di Teluk Pucung dan di sini di Cikarang dalam bahaya dan di sini isi di Cilengsi dan Tambun. Ya, di sini ada kesenian khas Bekasi yaitu tari topeng, tanjidor, ujungan, dan satu lagi calung dan jaipongan. Di sini ada batik-batik dari khas Bekasi
seraci batik. Ini bentukannya, gambarannya ada. Di sini juga ada makanan-makanan khas Bekasi. Ada kue akar kelapa sama dodol Bekasi. Ada juga kue biji ketapang, kue rangi, bandeng rorot, sama sayur gabus pucung. Perkembangan sosial budaya di sini ada gedung papak, yang kedua ada rumah tuan tanah pembayuran. Nah, yang ketiga ada Masjid Mujahidin Cibarusa, dan yang keempat ada Saung Ranggon. Wisata alam yang ada di daerah Kabupaten Bekasi. Di sini ada Situ Ciberem. Situ Ciberem merupakan danau alami yang disebabkan oleh surface retardation, yakni keadaan di mana air ditahan di permukaan karena terdapat lekukan yang terjadi akibat kikisan air hujan. Dan di sini juga ada Danau Marakas. Danau Marakas merupakan danau buatan yang berlokasi di kompleks perumahan Pondokungu, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Di sini wisatawan dapat melakukan aktivitas seperti memancing dan juga Desa Wisata Muara Gembong. Objek wisata Pantai Muara Gembong memang berbeda dengan objek wisata pantai umumnya karena pengembangan destinasi ini lebih ditunjukkan kepada pengembangan sebagai desa wisata. Kesan dan pesan di Gedung Juang nomor 1, untuk yang ingin berkunjung ke Museum Gedung Juang, jangan buang sampah sembarangan karena di museum sudah bersih dan nyaman. Kedua, di dalam museum masih terlalu banyak bau hewan kelelawar, terutama di dalam ruangannya di lantai 2. Dan yang ketiga, petugas Gedung Juang kurang ramah. Fasilitas tempat yang kurang memadai. Kurangnya keamanan di sekitar Gedung Juang. Dan pesan berkunjung ke dalam Museum Gedung Juang, yaitu berkunjung ke Museum Gedung Juang 45 akan menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi baru. Dapat mengetahui tentang sejarah-sejarah dulu daerah Kabupaten Bekasi. Dan yang ketiga adalah Museum Gedung Juang 45 sudah tergolong inovatif dan lengkap. Keempat, museum juga memiliki perangkat interaktif berteknologi canggih. Yang kelima, suasana baru pada Gedung Juang telah direnovasi tambah bagus, rapih dan tempatnya bersih. Tiket masuknya juga gratis. Kita udah selesai guys. Tinggal foto-fotonya doang. Channel kedua. Penelitian kami dari kelompok 2 untuk penelitian ke Museum Gedung Juang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the park.